Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abang dan kakak-kakak kelas 8? Kembali lagi kita belajar IPA, yaitu menyambung pelajaran kita yang minggu kemarin tentang zat adiktif dan psikotropika. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Zat adiktif adalah zat atau obat-obatan atau psikotropika yang jika dikonsumsi akan bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat mengakibatkan ketagihan atau ketergantungan. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian zat adiktif, psikotropika atau nafza, penggolongan nafza yang sering disalahgunakan, ciri-ciri pemakai nafza baik fisik dan psikis, dan cara mencegah penyalahgunaan nafza. Nah, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, kali ini kita akan membahas tentang zat adiktif. Yang pertama narkotika, yang kedua psikotropika, dan bahan adiktif. Nah, narkotika ini bisa menyebabkan perubahan kesadaran. Contohnya terdapat pada ganja, morfin, dan heroin. Sedangkan psikotropika menyebabkan perubahan mental dan perilaku. Contohnya depresan, halusinogen, dan stimulan. Sedangkan bahan adiktif dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, contohnya terdapat pada teh, kopi, rokok, dan alkohol. Nah, penggolongan nafza berdasarkan penamaannya. Nah, sebelumnya nafza itu adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, untuk memudahkan memahami berbagai jenis nafza, maka dilakukan penggolongan berdasarkan penamaan. Yang pertama yaitu narkotika. Menurut undang-undang, yang tergolong ke dalam narkotika adalah biasa kita singkat dengan opioida, yaitu opium, morfin, heroin, ganja, dan kokain. Sedangkan psikotropika yaitu nafza yang tergolong ke dalam psikotropika adalah amfetamin atau ekstasi, barbiturat atau barbital, benzodiazepin, flexiridin, dan magadon. Sedangkan zat adiktif lain yang tergolong pada nafza, zat adiktif lain yaitu inhalasin, yaitu thinner, bensin, lem, rokok, alkohol, dan kafein. Nah, narkotika. Yang pertama yaitu opioida, yaitu berasal dari getah tumbuhan Papaver somniferum. Getah tersebut dikenal dengan nama opium. Di dalam opium terkandung morfin, heroin, dan kodein yang berfungsi menekan pernapasan, menghilangkan rasa nyeri, menidurkan, dan menimbulkan rasa gembira. Sedangkan yang kedua terdapat pada ganja atau marijuana, berasal dari tanaman Cannabis sativa atau indica. Ganja bersifat psikoaktif yang mempengaruhi kerja sistem saraf pusat dan merusak organ tubuh. Yang ketiga yang tergolong ke dalam narkotika adalah kokain, yaitu berasal dari tanaman koka. Kokain bersifat stimulan seperti memberikan rasa euforia, meningkatkan rasa percaya diri, menghilangkan rasa ingin tidur, dan lain-lain. Nah, contoh yang selanjutnya yang tergolong pada narkotika adalah ganja. Ganja dipakai dalam bentuk lintingan rokok. Nah, gejala pemakaiannya, seseorang yang biasa memakai ganja itu akan gembira, tertawa tanpa sebab, santai, lemah, bicara sendiri, mengantuk, menguap, susah tidur, pengendalian diri kurang. Sedangkan opium dipakai dalam bentuk gejala pemakaiannya gembira, tertawa berlebihan, bicara sendiri, cenderung berbuat kerusuhan,
mual, susah BAB, pupil mengecil, dan napas berat. Sedangkan kokain, gejala pemakaiannya suka berbicara, gembira berlebihan dan gaduh, gelisah, detak jantung meningkat, demam, nyeri perut, mual, dan muntah. Sedangkan nikotin, nah ini biasa dipakai dalam bentuk irisan tembakau dalam rokok. Nah, gejala pemakaiannya gelisah, mengantuk, mengamuk, malas, daya pikir menurun, serta bicara dan tindakan lambat. Berdasarkan tujuan penggunaan dan tingkat resiko ketergantungan, psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama yaitu tujuan iptek untuk potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Sedangkan golongan kedua tujuannya untuk iptek dan untuk terapi. Potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Untuk golongan 3, obat, terapi, dan tujuan iptek. Nah, potensi sedang dalam mengakibatkan sindrom ketergantungan. Sedangkan golongan keempat yaitu obat, terapi, dan tujuan iptek. Potensinya ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Nah, selanjutnya penggolongan nafza berdasarkan efek yang ditimbulkan. Yang pertama adalah stimulan. Efek yang ditimbulkan mempercepat atau meningkatkan proses dalam tubuh seperti detak jantung, pernapasan, bahkan tekanan darah. Contohnya terdapat pada kafein, nikotin, kokain, dan amfetamin. Yang kedua, depresan. Efek yang ditimbulkan menurunkan atau memperlambat proses dalam tubuh seperti detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, dan kontraksi otot. Contohnya terdapat pada alkohol, barbiturat atau obat tidur, morfin, dan heroin. Yang ketiga, efek yang ditimbulkan adalah halusinogen, yaitu menyebabkan halusinasi atau khayalan. Contohnya terdapat pada LSA, lysergic acid amide, dan LSD, marijuana, dan ganja. Yang selanjutnya adalah dampak penyalahgunaan narkoba. Yang pertama adalah dampak penggunaan ganja. Nah, ganja pada otak, tidak peduli lingkungan, struktur saraf rusak, pemimpi, apatis, dan depresi. Sedangkan pada mata, menjadikan mata menjadi merah, dan pada ginjal, cuci darah akibat kerusakan ginjal, dan juga menyebabkan kerusakan hati atau lever. Sedangkan ekstasi, dampak penggunaan ekstasi pada otak timbulkan prasangka buruk atau paranoid, rasa sedih dan was-was, sulit tidur, suka gaduh, gelisah, kematian pada overdosis. Sedangkan pada jantung akan mengakibatkan tekanan darah tinggi, kematian akibat serangan jantung, dan kerusakan akut pada ginjal dan hati. Sedangkan pada rongga, mulut kering, dan haus. Kafein merupakan zat adiktif yang terdapat dalam biji kopi, daun teh, dan coklat. Kafein bersifat stimulan, yakni dengan meningkatkan gairah dan kesiagaan, tetapi juga menimbulkan sedikit rasa kecemasan. Kafein terdapat pada kopi dan teh yang sering kita minum. Sedangkan rokok terdiri dari gas CO, tar atau resin, nikotin, dan PAH. Komponen pada rokok ini dapat menyebabkan kanker. Nah, mudah terikat dengan hemoglobin sehingga mengurangi kemampuan darah mengikat oksigen. Cairan berwarna kuning coklat pada rokok yang mengiritasi sistem pernapasan dan penyebab kanker. Zat bersifat racun menyebabkan adiksi atau ketergantungan penggunaan rokok. Nah, upaya untuk menghindari penyalahgunaan nafza adalah yang pertama, menjaga keharmonisan antar anggota keluarga, mengembangkan sikap terbuka dan toleransi antar sesama, gunakan waktu luang untuk kegiatan positif, contohnya seperti olahraga, pramuka, seni, amal, dan lain-lain. Yang keempat, masuklah ke dalam kelompok pergaulan yang baik. Dan selanjutnya,
Ikut aktif mensosialisasikan bahaya narkotika dan psikotropika, dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, sekarang waktunya kakak-kakak dan abang-abang mengerjakan kuis ke-17. Kerjakan dengan baik dan benar. Sekian pelajaran kita hari ini. Keep healthy, stay at home and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.